Persiapan Jumatan, bro. Konco. Mana situ, bro? Kamu lihat baju merah tak? Yang enggak, bro. Sini loh. Bentar, bro. Oh ya, bro. Persiapan Jumatan. Iya. Jumatan kemana nih, bro? Iya, bro. Mau apa Jumatan, bro? Di mana nih Jumatannya? Mekah. Hah? Mekah. Oh, Mekah. Ya, Mekah rumah. Oke, Ciai, bro. Oh, Ciai. Ustaznya di Mekah, bro. Bentar ya. Oke. Iya, Pak Ustadz nggak keluar. Udah. Wes. Wes. Ayo, bro. Ayo. Udah kamu syuting. Oh iya, nggak apa-apa, bro. Ini kamu naik nih di dekat konco nih. Sip. Iya, nanti makan ya. Aja Joko. Ya. Ini apa yang kemarin coba? Pokoknya kene, bro. Iya, ini apa? Alat ketempel rombongan ente ya neng apa? Neng cuci kalian deh. Iya. Mana? Sangar sepedanya, bro. Disetel terus, bro. Iya, bro. Artis, bro. Jembatannya jauh dari musola, bro. Karena masjid di sini di Ciai nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kalau di Tecung sih ada. Yang Hua ada kayaknya. Yang gua udah mau bikin. Oh iya ya, yang gede itu ya. Udah mau bikin. Kalau Ciai kan masih kecil, kota kecil ya. Itunya Kalau tempat. yang gua dari dulu ada musolanya, tapi masih. Oh ya tahu, bro. Di depan stasiun saya pernah ke sana dulu. Kiri ke hotel, bro. Kamu tahu ke sana? Iya kan, kalau di stasiun ke tahu, bro. Kamu nanya ke hotelnya jangan ke. Yang enggak lah, bro. Hah? Ngapain? Gimana tahu? Bisa potong, bisa ini pomnya, bro. Formosa. Apa nanti kita di dalam pakai masker juga, bro? Yang ya terserah, bro. Terserahnya masing-masing. Hah? Terserahnya masing-masing. Bisa pakai itu apa kalau nggak. Cuma jangan yang menghindar dari bro. Jemput Ponco dulu. Kita mampir ke Mas Man dulu. Hah? Itu loh, ikutin aku tuh. Kayak aku belok kiri tuh. Tenang. Kelewatan, bro. Kayaknya belum bersiap mereka. Di sini, bro. Kita udah nyampaikan di mes teman, bro. Di mes teman, Konco. Wayai. Kok mereka belum ada, bro? Mungkin di atas kayaknya mereka. Ayo, bro. Ini sama, bro. Jam berapa, bro? Ya, saya santai lah. Jam berapa, bro? Jam 11 kan juga kan saya santai lah, bro, nggak ngebut. Emang kalian pergi makan langsung makan gitu? Capek, bro. Masa nggak istirahat dulu? Kenapa kok tiba? Jumatan, bro, ayo. Jumatan tuh. Makan, bro. Ya. Udah jam 11-an nih, bro. Iya. Ini kuncinya di atas dulu. Celeng.
Ayo Den. Saya lo belum apa namanya belum mandi, Ustadznya aja belum mandi kok udah berangkat. Berapa bro? Nah, tak kok iki sing. Baterai itu kok nang juga wis ada. Lewat ini. Ya pegang aja bro. Ini langsung 12. Ini 12. Udah cepet deh lah. Yang nyotin pokoknya ditinggal aja. Kameranya tinggal aja lah. Ambil dari sini dulu bro. Apa kamu dulu naik ayo. Muatan. Tahu kan jalannya kan? Hah? Tahu kan jalan? Oh iya. Aku ada satu gua di situ. Oh. Dulu tadi. Jangan Ini bro. ini Seven. Biasa nunggu di sini. Masuk kamerain bro. Merah juga lah. Di sini gua masuk gua. Ada satu gua dulu. Ustad bro. Ini Ustad ya. Sate. Oh, bro, mana bro? First time. Selatan mas. Oh iya sama bro. Selama di Taiwan udah berapa kali bro? Jangan bro, ya kabur lagi. Alhamdulillah bro. Maya Maya Kita pergi jembatan penuh perjuangan di sini bro, Taiwan. Apalagi di sekitar Jaya bro ya bro. Betul. Lumayan. Masjidnya lumayan lah, sekitar 10 kilo kayaknya. Ya kisaran 10 kilo kan. Cewek bro lewat bro, gede bro. Besar bro. Gede bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh iya kecamatan ya. Oh, tadi udah diginiin. Jauh bro. Itu Gimana kamu itu? iya. Wah, itu nggak pakai izin itu. Mau ke ketiga lagi? Tuh, beda jalurnya itu. Mau diajak balapan juga. Ya bro, ya tahu tanah bro. Apa yang warna biru apa nih? Yang Wiwi itu loh. Yang Wiwi. Tahu kan? Oh ya, lanjut bro. Sama stasiun. Gua, ini. Tapi aku kalau nggak langsung lewat stasiun nggak tahu bro. Hah? Bahaya
siapa kemarin bro? Bundaran Kiai. Ada orang berasa itu bro? Ngapain tuh? Ini Bundaran Kiai. Melingkar. Langsung lurus kemudian masuk ke pasar malam ini ya, seramnya. Siang mas. Hah? Siang. Oh yang asal siang, kalau siang gini bro. Iya. Wih gede bro. Tadi. Ini kalau malam rame nih, soalnya ini pasar malamnya ini. Tapi jam segini udah rame ya? Iya. Kasih baru buka nih, kan ini udah jam 11. Ini gede bro, itu lo nggak pakai celana bro? Pakai go. Pakai itu. Oh bro. Ini langsung tembus ke Taman Gunung ya? Betul. Ini Taman Gunung itu depan. Inilah dia Taman Gunung. Kemana arahnya Pak? Lurus aja bro, lurus. Terus kanan ya. Tahu dia. Kameranya Terus kanannya. apa itu kameramen? Kan kalau tempat masjid tuh tahu bro, misalnya masjid tahu bro. 86 bro. Intelijen. Mana penjuru? Dia tahu. Itu langsung orang gitu. Bisa. Apa sih dari hasil kalau bisa apa bro? Iya enggak. Tapi kalau tadi sudah tahu sudah 2 kali di sana. Ini belum. Udah berubah bro? Oh itu yang depan. Nah, itu benar ramai sekali. Jadi ada bro, Dene 3 ya ini dah. Inilah dia toko Indowiwi musola halal. Oh, ayo kita nyampe bro. Jualan lu. Mancingnya. Anjing kok. Orang Wiwi itu loh, halal po toko Wiwi. Musolanya di lantai 3. Al-Iman Kiai. Kalau di sana sih nah. Ini lantai 3. Ayo bro. Ini ramai orang nih. Nah, ambil anu dulu. Iya, biar gue sambil anu bro. Ambil sarung, soalnya tadi ikan pakai celana pendek. Ya, udah berakhir lagi bro. Oh iya, situ. Iya nanti aja. Ayo nanti langsung bro. Kok udah sepi bro? Udah main bro? Belum? Belum Cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ada yang terus penuh. Ada sana orangnya. Hah? Oh iya, Bro. Mana no? Kamu turun. Apa duduknya, Bro? Antri ya? Start? Jangan lupa subscribe ya.
Hah? Muka udah? Ceng. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmakumullah sallu rahimakumullah. Sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia, pemerintah Taiwan pun telah menginstruksikan virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru ini mewabah mulai akhir tahun 2019 di kota Wuhan di negara Cina. Ini telah menyebar ke lebih dari 140 negara. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown atau karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa al-anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seseorang akan menuntun bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah.
Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah. Karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah abai akan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah, yang artinya barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan, dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang suku, ras, maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Corona bukanlah suatu penyakit yang merupakan aib. Corona bisa terjadi dan menjangkiti pada siapa saja. Oleh karena itu, jauhkanlah stigma negatif bahwa orang yang terkena penyakit corona adalah suatu aib dan harus dijauhi. Orang yang terkena penyakit corona merupakan orang yang telah mendapatkan ketetapan dari Allah. Tentu kita sebagai masyarakat wajib berusaha untuk menjaga jarak darinya. Namun bukan berarti kita menstigma negatif. Bukan kemudian kita mencapnya sebagai suatu aib. Secara bersama kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang.
Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza sami'tum bit-tauni bi ardi fala taquluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju minha." Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan atau untuk tidak bepergian. Terlebih ke daerah endemik merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi risiko bencana, terutama terkait korban manusia. Di Taiwan, kita tahu bahwa kota Taipei adalah kota dengan zona merah. Artinya, hampir dari 300 pasien positif corona, hampir 80% merupakan warga yang tinggal di kota Taipei. Oleh karena itu, Khatib menyeru kepada diri Khatib dan kepada jamaah sekalian untuk sementara waktu untuk menghindari tidak bepergian ke kota Taipei. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Menghindari suatu wabah adalah baik. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk tetap berdiam diri di kota Ciai, tidak memaksakan diri untuk bepergian di kota lain, karena ini akan berisiko menyebabkan tertularnya virus corona. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau musola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau musola bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, tetapi justru ini sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Syam. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Mendengar hadis tersebut, Umar memilih kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Yang ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Kita tahu di dunia ada banyak sekali tokoh-tokoh penting yang telah positif terkena corona. Menteri Perhubungan di Indonesia, Bupati, Wali Kota Bogor, kemudian ada beberapa bupati di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Kemudian ada juga pangeran dari kerajaan Inggris yang juga positif terkena corona. Beberapa menteri di Inggris dan di Italia serta menteri kesehatan di Iran. Virus corona tidak mengenal status sosial. Siapapun bisa terkena virus ini, dari mulai presiden hingga seorang pengamen sekalipun. Tidak mengenal kelas, kaya, miskin, pangkat jabatan, tidak dikenal oleh virus ini. Semua bisa terkena. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah, setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat. Dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar, menjauhi berita-berita hoax dan tidak benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, baik itu di Taiwan maupun di Indonesia, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi dengan menjual masker, dengan menjual hand sanitizer, dengan menjual alat-alat perlindungan diri dengan harga selangit, sehingga tidak mampu terjangkau oleh masyarakat. Hal ini adalah hal yang tercela, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Dari Taiwan, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk beramal. Walaupun ini belum memasuki bulan Ramadan, walaupun ini masih sekitar 2 minggu lagi menuju Ramadan, tapi Khatib mengajak kepada para jamaah untuk menguatkan, untuk mengencangkan amal infak kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Indonesia. Di Indonesia hari ini, pemerintah sedang kelimpungan, pemerintah sedang kewalahan menghadapi virus corona ini. Di mana-mana terjadi kelangkaan alat perlindungan diri. Setiap hari kita mendengar ada dokter, ada perawat yang meninggal dunia. Meninggalnya mereka semata-mata karena mereka ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena virus corona. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang tinggal di Taiwan dan memiliki kelebihan rizki, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita salurkan sedikit rizki kita. Walaupun ini bulan Ramadan, tapi insya Allah karena ini sedang berada di situasi wabah, insya Allah amal saudara-saudara sekalian akan dilipat gandakan oleh Allah karena menolong jamaah-jamaah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang sedang terkena musibah. Salurkan melalui lembaga-lembaga zakat, salurkan melalui lembaga-lembaga yang kompeten. Sedikit rizki kita, 2,5% dari rizki kita. Tidak perlu menunggu Ramadan. Sekarang kita bisa menyalurkan zakat kita. Sekarang kita bisa menyalurkan infak-infak kita agar saudara-saudara kita bisa cepat tertangani di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, itulah beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah, jangan panik, dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu wa innahu huwas samiul alim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan fiddin, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum tashkurun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri renungan Jumat ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita antara lain sebagai hambanya yang selalu waspada akan kemungkinan munculnya ujian dan cobaan atau musibah yang datangnya seringkali tiba-tiba dan tidak pernah duga-duga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa tahallu afiyatika wa hujma tikmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa samatahi al-'adai. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junubi wal judani wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wow, udah bro, belum. Tadi udah bro, ini udah keras bro, kasar bro. Dia udah nih? Udah nih. Main lagi nih, ayo. Ayo, ya turun. Dilipar di sini apa di di tangga lah. Di sini aja bro, nggak apa-apa bro. Biar kita bungkus. Shooting lagi. Bisa makan habis sholat. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
Udah sembalik nih. Sembalik bro. Masuk pulang kayaknya bro. Tidur. Hah? Masa? Belum tidur kok, dari kemarin belum tidur kok. Ayo bro. Siapa duluan? Yang tahu jalan duluan. Bang Alam baru dekat. Ayo bro. Tunggu bro. Jangan bro. Gimana kameramennya ditinggal bro? Bismillah. Yes. Belum masalahnya. Kalau itu masalahnya tadi. Ya, musolanya Lantai 3 toko Wiwi. itu mana tuh? Enggak tahu jalannya. Kalau dari stasiun itu mana tuh? Kalau di sini langsung kiri langsung lurus bro. Langsung ke stasiun. Ini sana. Iya kiri langsung lurus aja, enggak langsung. Stasiun. Coba lihat sana tuh. Itu yang ngomong mereka tuh. Udah tahu toko sini. Ayo bro. Ceng, lurus aja bro lewat stasiun dulu. Ya. Lurus aja stasiun. Kiri aja. Ya. Ini berarti patokannya ini ya. Iya, itu loh hotel yang Thai hotel bro. Di depan. Patokannya ini udah. Duduk apa ini? Tapi itu tanah bro, lantai hotel itu loh. Tanah yang di depan tuh lantai hotel tuh langsung sini bro. Gang. Pasti lurus loh. Iya lurus langsung sampai orang kita, orang makan kita aja. Itu loh lantai hotel itu loh.